nama saya Niwea Santawiantari Dewi sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Nusa Penida, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Di sini saya akan membawakan video konseling individu dengan teknik self-help. Silakan duduk. Selamat pagi Nia, gimana kabarnya hari ini? Ibu, kabar saya baik-baik saja. Sehat? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dalam mengikuti kegiatan sekolah maupun di luar sekolah ya. Sekarang kalian ada siapa? Oh, tadi bahasa Inggris. Berarti Bu Ayu ya? Sudah izin sama ibunya? Nah, gimana perasaannya Nia? Ini pertama kalinya Nia masuk ruang BK ya? Ya, Bu, pertama kalinya rasa deg-degan. Jadi ini ada deg-degan. Nah, nggak usah nih deg-degan, nggak usah takut ataupun cemas, karena Ibu panggil ke ruang BK itu untuk membahas masalah pembelajarannya di dalam kelas. Ya, sebelum kegiatan hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Gimana perasaannya, masih deg-degan ya? Masih? Gimana duduknya, sudah nyaman? Nyaman. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan inti, Ibu ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini disebut juga dengan konseling individu. Nah, kira-kira Nia pernah dengar nggak apa itu konseling individu? Jadi Nia belum pernah mendengarkannya ya. Jadi Ibu jelaskan sekarang ya. Nah, jadi konseling individu itu adalah kegiatan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didiknya dalam menyelesaikan permasalahannya, baik secara pribadi, sosial, karir maupun permasalahan di bidang belajar ya. Nah, untuk itu terkait Ibu memanggilnya ke ruang BK berdasarkan laporan dari wali, dari guru mapol juga, serta teman-teman bahwasanya yaitu kalau ditunjuk untuk presentasi di depan kelas Nia nggak mau, apa benar? Juga sering tertutup dengan teman-temannya, apakah benar seperti itu ya? Nah, nanti Ibu inginkan Nia menyampaikan secara detail permasalahan yang Nia hadapi. Nah, untuk itu di dalam kegiatan konseling ini ada 3 tahapan. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan tahap awal, tahap inti, dan tahap kegiatan akhir dari kegiatan. Nah, selanjutnya ada beberapa yang perlu Nia ketahui dalam kegiatan konseling ini. Ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, kira-kira Nia pernah nggak mendengar apa itu asas kerahasiaan? Menurut saya, asas kerahasiaan itu adalah konseling kepada guru BK dan guru itu memberitahukannya kepada orang lain. Ya, bagus sekali. Nia sudah mengetahui apa itu asas kerahasiaan. Nah, di mana Ibu akan menjaga segala informasi yang Nia berikan kepada Ibu. Ibu tidak akan memberitahukan kepada siapapun tanpa persetujuan dari Nia. Nah, nanti mungkin Ibu akan tetap berkoordinasi kepada wali terkait dengan perubahan apa yang sedang Nia alami. Nah, yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, di sini asas keterbukaan itu Ibu inginkan Nia lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang Nia hadapi atau Nia alami. Nah, yang ketiga ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di sini Ibu inginkan Nia sukarela untuk menyampaikan permasalahan yang Nia hadapi. Nah, Ibu tekankan di sini Nia lebih aktif dalam menyampaikan permasalahannya. Ya, yang keempat ada yang namanya asas kegiatan. Di sini asas kegiatan itu Ibu tekankan, Ibu sebagai guru BK akan membantu Nia
untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang dihadapi. Di sini perannya itu harus lebih aktif dalam menyampaikan permasalahan. Kemudian nanti Nia yang akan mengambil keputusan solusi apa yang akan Nia terapkan. Paham sampai situ Nia? Jadi waktu kegiatan kita hari ini yaitu 45 menit, 1 jam pelajaran. Nah, tujuan dari konseling individu ini adalah Ibu ingin membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang Nia alami. Nah, Nia kurang kelihatannya, Nia kurang rileks ya. Masih deg-degan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan video, siapa tahu nanti bisa membantu Nia untuk rileks dan lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang Nia hadapi. Sedang mengeluarkan energi. Saat ini tubuhku sedang memperbaiki sel-sel yang rusak. Kini aku sedang melakukan detoksifikasi racun di tubuhku. Tubuhku semakin segar, semakin kuat, dan semakin bersemangat ketika aku bangun besok pagi. Tubuhku memiliki semangat yang baru. Pikiranku semakin cerdas, kemampuan bicara semakin baik. Aku sangat percaya diri. Dan ketika aku bangun, konsentrasiku akan semakin baik. Aku sekarang sudah mengingat semuanya. Kemampuan berpikirku semakin meningkat. Aku semakin disiplin. Aku semakin pandai melihat peluang. Aku semakin cerdas. Aku semakin bijaksana. Dan aku menangani semua kebiasaan burukku. Aku sangat rileks. Aku sangat bahagia. Aku punya tubuh yang sehat. Saat aku bangun pagi, aku sangat energik. Aku punya tubuh yang sehat. Aku pandai bergaul. Aku orang yang dermawan. Saat ini tubuhku sedang mengeluarkan racun-racun negatif. Aku bisa mencapai apa yang orang lain tidak bisa capai. Aku semakin mudah mempelajari hal-hal yang baru. Aku memiliki mindset milioner. Aku memiliki semangat yang tak pernah padam. Aku selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Aku disukai banyak orang. Aku bisa perhatian. Setiap proses kehidupan aku bersyukur. Aku orang yang fokus. Aku memiliki keberanian dan kekuatan. Aku punya jiwa yang baru. Aku orang yang jujur. Aku orang yang bijaksana. Aku adalah pendengar yang baik. Aku selalu beruntung. Aku adalah pemimpin yang baik. Aku selalu memproduksi ide-ide bijaksana. Aku sangat rileks. Aku sangat tenang. Aku bahagia. Aku adalah orang yang sukses dalam segala hal. Aku adalah jenius. Aku bahagia. Aku berani tampil di depan umum. Aku selalu bersyukur. Aku mudah berkonsentrasi. Aku mudah belajar hal-hal yang baru. Aku adalah manusia yang memiliki banyak manfaat untuk orang lain. Aku selalu mengingat Sang Pencipta dimanapun berada. Aku adalah manusia penyayang. Nah, tadi Nia sudah menyaksikan tayangan video relaksasinya. Nah, sekarang sudah rileksnya? Berarti Nia sudah siap untuk melanjutkan kegiatan hari ini? Ya. Nah, setelah Nia menonton video yang relaksasi yang Ibu berikan tadi, makna apa yang Nia dapatkan dari video tersebut? Setelah saya menonton video relaksasi yang Ibu berikan kepada saya merasa lebih rileks, lega, dan merasa bahwa saya itu harus bisa percaya diri akan diri saya sendiri. Ya, bagus sekali ya. Nah, itu sebenarnya apa makna dari video tersebut. Nah, kenapa presentasi pas Nia disuruh presentasi di depan kelas Nia nggak mau, padahal cara penyampaiannya tadi itu Nia menyampaikan secara baik kok. Pas presentasi itu nggak mau ya, kenapanya? Karena pada saat saya disuruh presentasi oleh guru, saya merasa minder dan overthinking supaya teman-teman saya yang lebih bisa daripada saya.
Oh, berarti dari penjelasannya tadi, dari pemaparannya tadi dapat Ibu simpulkan bahwasanya Nia terlalu overthinking ya, seperti itu. Kemudian merasa malu ketika Nia dilirik sama teman-temannya, seperti itu. Pernah tidak Nia mendengarkan kata-kata batin yang terlintas di dalam pikirannya? Nah, seperti apa kalimat-kalimat yang terlintas di pikirannya? Nia kalau boleh Ibu tahu. Kalimat belum menentu juga, seperti banyak pikiran-pikiran negatif seperti saya tidak bisa belajar dengan baik, saya tidak bisa berkonsentrasi ke depan kelas, itu. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi rendahnya rasa percaya dirinya? Karena saya kurang keterbukaan kepada teman-teman saya dan kurang percaya diri. Nah, kemudian kalau misalnya interaksinya kepada teman-temannya di kelas seperti apa? Kalau interaksi bersama teman-teman di kelas, saya kurang terbuka Bu, seperti teman-teman saya pada beristirahat, bermain, dan saya lebih memilih untuk berdiam diri dan membaca buku di kelas. Oh, jadi seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya, apakah teman-temannya pernah mengajakinnya kayak seperti ini? Yuk Nia, kita makan di luar yuk, pernah kayak gitu? Mereka sering mengajak saya untuk bermain, belajar bareng, tapi saya kurang percaya diri dan memilih untuk berdiam diri di kelas. Berarti dapat Ibu simpulkan darinya juga bisa menyimpulkan kira-kira permasalahan ini muncul karena apa? Mungkin saya kurang terbuka bersama teman-teman saya dan kurang percaya diri Bu. Betul sekali. Di samping itu juga Nia terlalu overthinking, ketika Nia berpikir negatif, jadi itu yang mempengaruhi perilakunya Nia. Seperti tadi Nia, saya takut presentasi di depan kelas, padahal dampaknya di dalam perilaku Nia kayak seperti apa? Saya menjadi yakin bahwa saya tidak bisa berpresentasi ke depan kelas. Itu kan berarti itu yang mempengaruhi Nia. Semakin yakin Nia bahwa saya memang tidak mampu untuk presentasi di depan kelas. Nah, hal itu kira-kira mau Nia rubah atau tidak? Ya, saya sangat ingin merubahnya. Benar. Nah, yang Ibu inginkan komitmen dari Nia sekarang ya. Apakah Nia ingin merubah secara berkelanjutan, mencoba untuk melatih kepercayaan dirinya? Nah, Ibu sangat senang sekali mendengar komitmen yang Nia sampaikan tadi. Sekarang Ibu mempunyai suatu teknik konseling yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Nia. Tetapi nantinya yang memutuskan mau mengikuti atau tidak, mau mencoba teknik yang Ibu berikan atau tidak. Jadi Ibu punya satu teknik yang mana dinamakan self talk. Kira-kira pernah nggak Nia mendengar apa itu self talk? Saya pernah mendengar, tapi tidak secara spesifik Bu. Ya, sekarang bagus sekali Nia. Self talk itu adalah suatu teknik konseling yang diterapkan melalui berdialog dengan diri sendiri atau berbicara dengan diri sendiri. Nah, setiap orang itu memiliki suara-suara batin yang muncul di dalam pikirannya. Nah, sekarang Nia mau mencoba tidak merubah self talk negatif menjadi self talk positif. Nah, kalau menurut Nia, kira-kira self talk negatif itu bisa nggak dirubah ke self talk positif? Oke, jadi Nia sudah mengetahui bahwa self talk positif negatif itu bisa dirubah menjadi ke hal yang positif. Nah, karena sekali lagi suara-suara batin itu bisa mempengaruhi perilakunya. Nah, oleh karena itu apapun pikiran yang di dalam pikirannya, di dalam pikiran kita akan mempengaruhi interaksi sosial kita juga. Nah, seperti tadi Nia katakan, Nia tidak mau Nia menutup diri, terlalu overthinking,
takut dan malu. Nah, padahal teman-temannya mau mengajaknya untuk bermain, untuk sekedar makan bersama. Nah, itulah yang mempengaruhi artinya pikirannya, perilakunya Nia. Nah, sekarang kira-kira Nia mau tidak mencoba teknik yang Ibu berikan? Ya Bu, saya akan mencobanya Bu. Oke. Nah, kita akan mencoba. Nah, jika seperti itu, Ibu harapkan Nia mau menerapkan teknik self-talk positif ini. Nah, sehingga bisa mengatasi permasalahan yang Nia hadapi. Nah, nanti sebelumnya Ibu akan memberikan video self-talk. Mudah-mudahan ini bisa membantunya, bisa bermanfaat baginya untuk nanti ke depannya. Nah, dan nantinya Ibu ingin Nia menyimpulkan apa makna dari video yang Ibu tayangkan. Nah, bisa kan ya? Pernah gak sih kamu merasa ingin bercerita tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Apa yang banget sih? Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental.
Dan jangan lupa untuk tetap kasih komentar dan lihat video. Nah, apakah sekarang Nia bisa menyimpulkan apa makna dari video self-talk tadi yang Nia tonton? Bisa Bu, jadi kesimpulan yang saya ambil dari video yang diperlihatkan kepada saya harus bisa memfilterkan mana perbuatan yang baik dan buruk, karena itu berdampak langsung kepada kehidupan kita. Bagus sekali Nia atas kesimpulan yang telah Nia sampaikan tadi. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan memberikan Nia LKPD. LKPD di sini bertujuan untuk seberapa pemahamannya terhadap materi yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan self-cut. Self-cut ini Nia akan mengisi kata-kata negatif, self-cut negatif, self-talk negatif, dan self-talk positif. Nah, di sini Nia akan memberikan stiker bintang. Nanti kalau Nia sudah bisa berhasil, Nia akan memberikan stiker bintang 3. Kalau Nia tidak berhasil, Nia akan memberikan stiker bintang 1. Ya, sekarang Nia tulis self-cut dulu ya. Nanti Nia akan bacakan ya. Bisa Nia bacakan self-cutnya? Jadi menurut saya self-talk positif itu adalah self-talk yang harus kita pikirkan seperti kita bisa berinteraksi sama teman, kemudian bergaul. Dan sedangkan self-talk negatif yaitu self-talk yang harus kita hindari seperti tidak bisa berinteraksi dan kita ketertutupan. Jadi bintang yang saya beri yaitu bintang 2. Nia sudah membuat self-talknya sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi. Nah, Nia sudah bisa mengubah self-talk negatif ke self-talk yang positif. Nah, di awal Nia sudah bisa berhasil mengubah, tapi yang Ibu inginkan nantinya Nia bisa mempraktikkan hal tersebut. Nah, sekarang coba Nia praktikkan. Di sini sudah ada cermin. Nanti Nia sekarang Nia praktikkan ya. Silakan Nia praktekkan, di sini sudah ada. Saya pasti bisa dan mampu untuk berinteraksi bersama teman. Semangat.
bagus sekali nih ya. Gimana perasaannya? Saya sudah bisa lebih lega dan optimis, Bu. Ya, bagus sekali nih ya. Nanti dicoba lagi di rumah ya. Ibu senang sekali melihatnya dari awalnya deg-degan, selalu overthinking dan gitu kurang percaya diri, sekarang sudah optimis di depan cermin. Tetapi nanti di kenyataannya tampil di depan kelas, bertemu dengan teman-teman, bisa berbaur seperti itu ya Nia ya. Nah, kedepannya Ibu ingin Nia lebih konsisten dalam mengisi sertifikat tadi yang Ibu berikan tadi. Sebagai bahan observasi, bahan tindak lanjut Ibu, apakah layanan ini bisa bermanfaat baginya, apakah bisa berdampak untuknya, berhasil atau tidaknya. Ya Bu, untuk seterusnya saya akan berbicara kepada self-talk diri saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Bagus sekali Nia, berarti Nia sudah mengetahui dan memahami bahwa self-talk negatif bisa dirubah. Nah, baik dalam belajar maupun interaksi sosialnya dengan teman-temannya. Paham? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Nia, bagaimana cara Nia meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Baik Bu, saya akan lebih percaya pada diri sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri saya pada diri saya sendiri. Ya, bagus sekali Nia. Ibu senang sekali mendengarkannya karena pada dasarnya kepercayaan diri itu adalah memang keyakinan dalam diri kita sendiri. Kita mampu, kita bisa. Nah, sekarang yang ingin Nia tanyakan terkait dengan teknik yang Ibu berikan tadi apa? Tidak ada Bu, dan saya akan terus mencobanya. Ya, bagus sekali Nia, itu yang Ibu harapkan. Nah, nanti Nia melatih diri di depan cermin lagi. Ibu inginkan ada perubahan ketika Nia ditunjuk untuk presentasi di depan kelas. Nah, Nia harus mampu, harus bisa mencoba ya. Nanti benar atau salahnya itu urusan belakangan. Yang terpenting Nia bisa maju ke depan kelas. Mau mencoba presentasi di depan kelas ya, paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, Nia sudah paham. Sekarang bisa tidak Nia untuk menyimpulkan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Bisa Bu. Ya, silakan Nia simpulkan. Kesimpulannya yang saya ambil dari konseling hari ini yaitu saya itu adalah orang yang pemalu dan tertutup dan tak percaya diri. Oleh sebab itu Ibu menyarankan saya dua tipe self-talk, yaitu pertama self-talk positif dan self negatif. Jadi kita bisa memfilterkan mana yang baik dan buruk untuk pikiran kita sendiri. Jadi Nia sudah mengerti apa yang menjadi permasalahan yang Nia hadapi. Kemudian Nia bisa memberikan solusi dari apa permasalahannya. Ibu sangat senang sekali mendengar kesimpulan yang Nia sampaikan tadi. Karena Ibu harapkan kegiatan ini bisa membantu Nia untuk mulai menumbuhkan kepercayaan dirinya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingatkan lagi Nia tetap untuk mengisi sertifikat tadi ya. Nah, minggu depan Ibu ingin melihat sertifikat yang Ibu berikan tadi. Bisa? Nah, minggu depan laporkan kepada Ibu sertifikat yang Nia tulis. Kemudian kendala-kendala apa yang Nia alami, nanti Nia bisa menghubungi Ibu lewat WA, telepon atau chat pribadi Ibu. Nah, atau langsung Nia mencari Ibu ke rumah mereka. Jadi sebelum kegiatan konseling ini Ibu akhiri, Ibu ingin Nia untuk mengisi lembar evaluasi, di mana lembar evaluasi ini seberapa berhasilkah layanan yang Ibu berikan kepada Nia ya. Ini silakan diisi dulu. Bukannya mana?
selesai mengisi evaluasi ini. Ya, bisa Ibu terima. Terima kasih Nia sudah melakukan kegiatan ini dengan sangat baik sekali. Nia sudah aktif dalam menyampaikan permasalahannya. Nia sudah mulai terbuka, sudah mampu mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, mudah-mudahan layanan ini bisa bermanfaat untuk Nia dan tidak usah Nia lagi menuntut diri ya. Nah, kira-kira ada yang ingin Nia katakan lagi? Tidak ada. Tadi kegiatan ini kita mulai dengan doa. Mari kita tutup dengan doa juga. Nah, untuk itu apakah kalian bisa pimpin? Bisa Bu. Ya, silakan. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasihnya karena sudah ditutup dengan doa. Silakan ya kembali ke kelas untuk mengikuti kegiatan selanjutnya dan mencoba untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya ya. Semangat. Semangat. Makasih ya Bu. Saya permisi dulu ke kelas. Ya, nanti ya.